Jadi teman-teman pada kenapa kayak gini tampilan? Sudah tampil ya di layar ya? Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin ini tampilannya kayak gini aja ya, saya tidak full screen. Semoga masih bisa jelas. Jadi pada kesempatan ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan yang pertama jenis-jenis reaksi yang mana itu dimodelkan dalam aspek HISIS. Kemudian nantinya kita akan simulasikan beberapa desain perancangan dalam berbagai model reaktor yang terdapat di aspek HISIS ini gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu berkaitan dengan jenis reaksi apa sih yang bisa kita pilih gitu ya, untuk memodelkan sebuah reaksi dalam rancangan reaktor. Nah, itu ada 5 kira-kira ya jenis reaksinya. Yang pertama adalah conversion. Tentunya ini berlandaskan dengan nilai konversi ya. Jadi ketika nanti teman-teman di case-nya itu terdapat data konversi, maka teman-teman bisa memilih reaksinya, jenis reaksinya itu reaksi conversion. Kemudian reaksi ada juga reaksi equilibrium ya. Jadi perbedaannya apa untuk equilibrium ini? Dia berdasarkan kesetimbangan ya, sesuai namanya ya, equilibrium. Jadi nanti perbedaannya adalah di terdapat konstanta kesetimbangan yang harus teman-teman definisikan di sana gitu ya. Kemudian yang ketiga ada heterogeneous katalitik ya, ini sebenarnya nggak akan terlalu kita bahas dalam karena kayaknya agak terlalu complicated gitu ya, sehingga karena dia cuma tentunya reaksi yang melibatkan katalis gitu ya. Jadi kita akan lebih fokuskan di 4 reaksi selain ini sebenarnya, selain si katalitik ini. Kemudian reaksi yang keempat adalah jenis kinetik gitu ya. Pastinya kalau kinetik artinya dia ada berkaitan dengan laju reaksi gitu ya. Mungkin nanti teman-teman butuh terkait mungkin data energy activation dan lain sebagainya gitu ya, laju reaksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu adalah simple rate gitu ya. Simple rate ini dia jadi di kolom yang kanan itu teman-teman itu adalah bala bantuan ya untuk teman-teman kiranya data apa yang teman-teman harus miliki ketika ingin memilih reaksi tersebut sebagai basis reactionnya di reaktor gitu ya. Jadi untuk simple rate ini dia membutuhkan data-data terkait dengan tentunya coefficient, kemudian data energy activation-nya, kemudian apa order reaksi untuk forward maupun reverse ordernya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin gambaran realnya akan didapatkan ketika di simulasinya nanti ya, di belakangnya kita akan simulasikan masing-masing jenis reaksi ini ke dalam model reaktor tertentu gitu ya. Pertama-tama dari conversion reaction dulu ya gitu. Jadi saya nggak akan bahas terkait ini ya, dari mana tiba-tiba persamaannya datang, kemudian persamaan NA, NB ini gitu ya, karena saya rasa ini sudah habis dibahas gitu ya, selesai dibahas di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi di optimasi ini memang pengaplikasian aja gitu dari apa yang sudah mendapatkan di mata kuliah tersebut ya. Nah, untuk conversion reaction ini gitu ya, jadi yang harus teman-teman isi yang pertama ya, setelah pastinya teman-teman menginput ya komponennya apa, kemudian koefisien stoichiometrinya gitu ya. Ini teman-teman harus dapatkan datanya ya. Jadi modalnya adalah teman-teman harus tahu persamaan reaksinya gitu ya. Hampir seluruh jenis reaksi yang ada di permodelan HISIS ini membutuhkan data stoichiometry coefficient. Artinya teman-teman harus tahu persamaan dasarnya, persamaan reaksinya seperti apa. Itu teman-teman harus definisikan sebelum kalian memodelkannya dalam pemodelan HISIS gitu ya. Kemudian di sini ada base komponen ya teman-teman. Nah, dalam hal ini karena kita berbicara terkait conversion ya, artinya senyawa apa sih yang menjadi basis konversi? Nah, itu teman-teman justifikasi di sini. Kemudian reaction phase ya, ini reaksinya berlangsung dalam fase apa? Apakah liquid, vapor, atau ternyata campuran dan lain-lain, itu didefinisikan. Kemudian nilai konversinya ini gitu ya, teman-teman harus mengetahui berapa sih nilai konversi reaksinya, dan itu teman-teman input di CO ini.
di chat 0. Teman-teman masukkan data. Kalau misalkan 40% artinya tulis aja di situ 40 gitu ya. Kemudian di sini ada indikator ya, balance error. Balance error ini akan bernilai 0 ketika teman-teman sudah tepat memasukkan stoichiometric coefficient-nya. Gitu. Kalau misalnya dia belum 0, artinya masih ada kesalahan dalam input coefficient reaksinya, gitu ya. Kemudian reaction heat ini dia akan bernilai ketika teman-teman memasukkan stream energy di input reaktornya, gitu ya. Kalau MT ini artinya apa? Artinya si aspek analisis ini mengasumsikan bahwa reaksi teman-teman berlangsung secara adiabatik gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk conversion reaction. Kemudian, nah yang ini adalah yang kedua equilibrium reaction ya. Perbedaannya seperti yang tadi saya sampaikan ya, perbedaannya dapat nilai K. Gitu ya. Jadi untuk equilibrium reaction ini teman-teman harus mengetahui pemodelan untuk konstanta kesetimbangannya. Gitu ya. Oke, nah untuk nilai K-nya ini, jadi berbeda ya tampilannya ya. Untuk tadi conversion kan dia cuma ada kolom stoichiometry aja ya, stoichiometry info aja. Tapi kalau untuk equilibrium dia ada banyak nih. Ada bagian stoichiometry, K, approach, dan library. Nah, library ini di sini isinya beberapa persamaan reaksi yang umum gitu ya, yang bisa membantu teman-teman ketika misal tidak diketahui di dalam soal bagaimana persamaan reaksinya gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat di library gitu. Siapa tahu ada gitu ya. Nah, untuk stoichiometry sebenarnya sama ya, kurang lebih sama lah gitu. Apa yang di-input gitu ya. Cuma ini aja sih stoichiometry coefficient-nya aja sebenarnya. Kemudian, nah yang berbeda kan di K-nya ini ya. Jadi untuk pemodelan K-nya ini dalam equilibrium reaction, teman-teman bisa memilih di antara 4 model yang tertera ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai yang diketahui tentunya di soal. Yang pertama bisa jadi bentuknya adalah lengkap, gitu ya. Lengkap sama dengan A plus B, dengan A-nya seperti ini ya rumus persamaannya, dan B-nya seperti yang tertera di layar persamaan reaksinya. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman di soal diketahuinya dalam bentuk lengkap, artinya teman-teman masukkan nilai A, B, C, D yang diketahui ya, sesuai dengan persamaan. Jadi persamaannya ini harus sesuai ya, seperti apa yang ada di dalam HISIS gitu. Kalau belum sesuai harus disesuaikan dulu dengan persamaan matematis gitu ya. Jadi emang agak menantangnya di sana gitu untuk equilibrium reaction ini gitu ya. Kayak itu untuk ketika diketahui persamaannya lengkap. Kemudian yang kedua bisa juga teman-teman milih permodelan Gibbs free energy gitu ya. Jadi kalau teman-teman milih ini artinya apa? Artinya teman-teman ketika memang tidak ada data sama sekali ya yang ditemukan di dalam soal berkaitan dengan mungkin persamaan lengkapnya atau nilai K-nya atau K versus temperaturnya gitu ya, teman-teman bisa menggunakan ini saja gitu ya, model Gibbs free energy yang mana nanti dihitungnya berdasarkan delta G reaction ya, delta G per RT itu nanti sebagai model dari lengkapnya gitu. Itu untuk model yang kedua. Kemudian model yang ketiga adalah fix K. Nah ini paling simpel sebenarnya. Jadi ketika di soal atau di case-nya diketahui berapa sih ketetapan konstanta kesetimbangannya gitu ya. Nah langsung saja teman-teman berarti masukkan sebagai modelnya adalah fix K gitu. Jadi langsung input teman-teman di sana ya, nilainya di kolom ini, nilai K-nya berapa. Langsung dicontohkan di sana. Kemudian yang terakhir, nah ini saya mengambil dari orang ya, gitu, karena saya belum mencari jurnal yang berkaitan dengan ini gitu. Jadi untuk yang model yang keempat ini, dia bentuk kesetimbangannya itu tabel gitu, tabel hubungan antara K versus temperatur gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kalian temukan satu-satunya data adalah bentuknya tabel, ya sudah, teman-teman harus input satu-satu gitu ya, di mana hubungan antara T dan K-nya gitu ya. Nanti ini semua akan menjadi modal untuk HISIS melakukan perhitungan berkaitan dengan berapa sih tetapannya gitu ya. Kurang lebih untuk equilibrium reaction.
Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, berkaitan dengan library di kolom equilibrium ini. Jadi ada isinya adalah beberapa persamaan reaksi yang umum ya, yang mungkin dapat membantu teman-teman ketika memang teman-teman tidak tahu gitu atau tidak dibekali dengan persamaan reaksi bentuknya seperti apa sih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya ada kinetic reaction ya. Namanya kinetik pastinya berkaitan dengan laju kinetik reaksi ya, gitu, atau laju reaksi ininya. Yang mana di sini tentunya dari persamaan K-nya ini ya, identifikasinya mudah ya. Gitu, ketika kita menemukan adanya energy activation, kemudian apa namanya hubungannya atau kaitannya dengan temperatur gitu ya di sana. Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman. Data-data yang kiranya perlu teman-teman input untuk menjadikan kinetic reaction sebagai base reaksinya di reaktor teman-teman. Gitu. Jadi perbedaannya di sini selain kalian untuk stoichiometrinya ya, selain teman-teman menginput berapa sih stoichiometric coefficientnya, tapi juga di sini ada order untuk forward order, ada reverse order gitu ya. Nah, ini tentunya juga sama-sama di justifikasi dari persamaan reaksi gitu ya. Forward order itu apa? Menunjukkan order reaksi untuk apa? Ada yang tahu? Halo? Order reaksi forward dan reverse. Apa ya itu? Kenapa sih di sini melibatkan order reaksi forward dan reverse, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Siapa tadi yang on cam? On cam lagi gue. Yang on mic. Oke, boleh. Oke, saya tunjuk aja ya. Coba saya pengen dengar suaranya dari Agus Raja, ini paling atas nih namanya. Gimana Agus, menurut Agus? Ada reaksi forward dan reverse. Ibu, kenapa? Oke, itu berkaitan dengan order reaksi forward dan reverse. Apa ya maknanya ya, Agus? Sebentar. Agus Raja ya. Ada 2 Agus ya di kelas ini ya. Ada Agus Slamet Riyadi juga. Saya nanya sama Agus Raja. Agus Raja boleh Agus Raja menyatakan pendapatnya berkaitan dengan itu. Saya kurang tahu, Bu, untuk ini order reaksinya, Bu. Oke, apa gimana untuk laju reaksi? Bedanya apa? Ada yang mau bantu boleh deh yang lain. Reaksi bolak-balik gitu kan, Bu. Oke, Rahmat. Gimana, Mat? Reaksi bolak-balik. Kalau forward yang mana, reverse yang mana, Mat? Kalau ini nggak tahu ya, Bu, bener atau enggak. Kalau forward itu yang sebelum reverse sudah gitu, Bu. Nggak tahu. Dari arti katanya aja, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau teman-teman agak bingung, coba definisikan dari arti kata ini, karena berbahasa Inggris ya, coba teman-teman definisikan dulu ke bahasa Indonesia, apa sih reverse, apa sih forward. Terus kalian kaitkan dengan reaksi. Yang reverse, yang balik, Bu. Oke, yang balik. Betul. Maju dan balik ya. Oke. Kuncinya betul ya tadi di jawabannya Rahmat. Jadi jangan takut-takut berpendapat ya gitu, karena betul kok jawabannya gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman berkaitan atau bersinggungan dengan reaksi yang dia tipenya adalah reversible atau bolak-balik ya. Sehingga nanti di sini pastinya ada orde untuk maju, artinya maju itu pembentukan produk, ada orde untuk reverse artinya berkebalikan. Kalau berkebalikan kan
artinya pergeseran reaksinya bergeser ke arah kiri ya, gitu. Jadi di sini kita justifikasi order reaksi untuk pergeseran kesetimbangan ke kanan dan ke kiri, gitu sih simpelnya gitu ya, kurang lebih gitu. Oke, itu untuk forward order dan reverse order ya. Kemudian basis di sini ya teman-teman, justifikasi biasanya sih kita basisnya molar ya. Tapi kalau misalkan nanti di soal case-nya lain ya disesuaikan aja gitu ya di sini sebagai basisnya. Kemudian base komponen sama ya. Jadi hampir di seluruh bentuk stoikiometri teman-teman justifikasi apa sih senyawa yang menjadi basisnya gitu ya. Kemudian fase reaksinya ya teman-teman justifikasi juga. Nah, di sini ada forward reaction dan reverse reaction ya, gitu. Ada nilai A, E, dan B. Gitu. A, E, dan B ini merujuk pada persamaan yang tertera di bawah ya. Jadi ada di sini kan persamaan K sama dengan A dikali eksponensial dari minus E per T, E per RT dikali T pangkat B. Gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan bentuk persamaan K-nya tidak dalam bentuk seperti ini, maka teman-teman harus ubah juga sama yang kayak tadi equilibrium ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan persamaannya bentuknya harus seperti ini gitu. Dan itu memang yang menjadi tantangan ya, tantangan kita. Walaupun sebenarnya untuk hari ini saya akan mencontohkan laju atau persamaan yang sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh HISIS gitu ya, karena ini masih awal ya. Misalnya saya masih memberikan case yang sederhana. Tapi ke depan untuk minggu depan gitu, saya akan mencoba mencari yang agak complicated. Jadi kita bisa belajar dari gimana sih menyusun persamaan reaksi itu agar fit gitu dengan apa yang diminta oleh aspek atau oleh HISIS gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tinggal input teman-teman nilainya kalau sudah sesuai dengan persamaan ini ya. Nah, tinggal di input A-nya berapa, E-nya berapa, B-nya berapa. Gitu ya, kurang lebih. Itu untuk kinetic reaction. Yang terakhir ada simple rate reaction ya. Simple rate reaction ini seperti ini ya persamaan umumnya. Kemudian nah terlihat di sini ya. Jadi di sini agak sedikit berbeda, tapi mirip-mirip lah ya, mirip-mirip sama si kinetic reaction sebenarnya gitu ya untuk simple rate reaction ini. Jadi dia perbedaannya sebenarnya di reverse dan forward ordernya tadi dia nggak ada, dia nggak pakai itu. Jadi kayak assume-nya ya ini satu arah aja gitu, maksudnya dijustifikasi untuk reaksi berjalan ke satu arahnya gitu ya. Nah ini untuk simple rate reaction ini dia yang harus teman-teman sediakan ya datanya selain stoichiometric coefficient tentunya sama kayak tadi adalah nilai A, E dan di sini beta ya kayaknya bentuknya gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti mungkin ini masih agak sedikit meraba-raba ya, akan kita lebih perjelas lagi, mungkin ya akan lebih paham lagi teman-teman ketika kita sudah masuk ke simulasinya ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah reaksi yang saya tadi katakan tidak akan terlalu kita bahas gitu ya, karena saya juga tidak akan mencontohkan bentuk reaksinya seperti apa karena agak complicated ya. Jadi kita langsung saja ke jenis reaktor gitu ya. Ini tadi jenis reaksi sudah ya, sudah selesai. Nah, jenis reaksi itu harus teman-teman pahami karena apa? Teman-teman harus menentukan di awal gitu, mau pakai jenis reaksi yang mana untuk pemodelan reaktornya gitu ya. Nah, itu harus fit juga gitu sama model reaktor yang nanti akan teman-teman pilih gitu. Dan tentunya menyesuaikan dengan data yang kalian ketahui dari soal pastinya. Oke, nah untuk jenis reaktor ini dia terbagi ke dalam 3 gitu ya. Ada jenis reaktor yang berdasarkan kinetic base gitu ya, atau reaksi kinetik. Itu tipenya ada bentuk CSTF dan PFR gitu ya. Nah, kemudian ada jenis reaktor yang berdasarkan basisnya conversion gitu ya. Namanya conversion reaktor pastinya ya. Kemudian yang terakhir adalah basisnya equilibrium reaksi equilibrium yang mana bentuknya dia dimodelkan dalam equilibrium reaktor dan Gibbs reaktor. Jadi 5 reaktor ini akan coba kita modelkan ya simulasinya bagaimana sih perancangannya secara sederhana gitu ya setelah ini gitu lewat case-case yang cukup sederhana dulu gitu ya.
Oke, masuk ke yang pertama. Jadi sebelum ini saya ingin memastikan ya teman-teman, ada berapa orang ya yang bisa mengikuti melalui Aspen HISIS-nya, atau yang lagi sambil buka Aspen HISIS ada berapa orang? Ada berapa orang? Halo? Ada berapa orang? Bisa raise kan nggak apa-apa? Atau semuanya pada belum siap ya? Buat mengikuti ini. Apa? Karena taunya materi ya soalnya ya, teman-teman. Hari ini. Iya Bu, tahunya materi Bu, jadi belum persiapan, well prepare. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Karena juga mungkin keterbatasan waktu ya. Dan saya juga sebenarnya sudah membuat simulasinya sebelum perkuliahan gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan step by step-nya aja ya. Nantinya dari mungkin rancangan yang sudah saya buat sebelumnya. Dan karena ini di-record ya, harapannya nanti mungkin teman-teman bisa pelajari ulang aja gitu ya. Setelah perkuliahan gitu ya, jadi bisa dibuka di recordnya. Itu sebentar saya kondisikan dulu biar dia bisa kelihatan dua-duanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kasus yang pertama, untuk reaktor CSTR ya, jadi di sini akan direaksikan etanol dengan asam asetat, pastinya cair ya pastinya. Kemudian suhu dan tekanan sudah didefinisikan ya. Suhu dan ini adalah suhu dan tekanan saat reaksi terjadi, artinya pada saat di reaktor ya. Kemudian untuk kondisi di feed-nya juga sudah didefinisikan ya, laju alir, suhu, serta tekanannya. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah ya di sini ada perbedaan ya antara tekanan di feed yang masuk dengan tekanan saat beroperasi dan berjalannya reaksi. Nah, di sini artinya teman-teman bisa menyimpulkan berarti ada delta P. Berapa delta P-nya? Berapa delta P? 9 kilopascal ya. Oke, betul, 9 kilopascal. Jadi nanti di bagian parameter ya, parameter desain, teman-teman bisa masukkan atau input angka itu, walaupun sebenarnya secara eksplisit tidak dicantumkan ya, gitu, bahwa ada nilai pressure drop di sana. Ya, kemudian desain dari reaktornya juga sudah tertentu ya di sini, dan kita dibekali oleh data nilai K, nilai EA, serta nilai konstanta kesetimbangannya. Gitu. Dan di sini baik ya soalnya karena dia langsung memberikan arahan untuk teman-teman menggunakan jenis reaksi simple rate sebagai model kinetikan. Ya, kita langsung saja masuk ke pemodelannya. Oke, di sini seperti biasa ya teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman pastinya harus input input apa komponennya apa saja di sini sebentar. Oke, nah seperti yang diketahui di soal ya gitu. Jadi ada H2O, kemudian etanol, acetic acid, serta etil asetat ya sebagai komponen yang akan kita gunakan. Kemudian untuk package-nya karena dia adalah fase cair ya, jadi kita gunakan NRTL di sini ya untuk sebagai fluid package-nya. Kemudian, nah biasanya kan kalau di simulasi sebelumnya yang tidak melibatkan reaksi, habis menentukan fluid package kita langsung ke menu simulation ya gitu. Tapi karena di sini kita sedang merancang reaktor yang tentunya melibatkan reaksi, artinya kita harus set di sini reactions-nya. Ya, jadi di bagian reactions ini, kemudian teman-teman tinggal pilih add aja gitu ya. Kalau dari awal ya add, kemudian nah nanti muncul ketika teman-teman pencet add, akan muncul pilihan seperti ini dan klik add reaction. Nah, di sini teman-teman harus memilih memasukkan apa model reaksi yang teman-teman gunakan. Gitu ya.
tadi kan kita sudah dibekali untuk menggunakan simple rate ya. Jadi balik aja ya. Karena saya sudah karena saya sudah set di sini ya. Sudah membuat set 1 reaction. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman untuk simple rate. Di sini ya tipenya kelihatan ya, tipenya simple rate. Sebenarnya simple rate ini juga bagian dari kinetik, tapi dia lebih simple aja gitu ya perbedaannya. Oke, nah kita klik di reaction 1 ini. Ini teman-teman masukkan ya. Jadi dimasukkan manual lagi komponennya apa saja. Kemudian teman-teman definisikan stoichiometric coefficient-nya ya. Kan di soal ini sudah jelas ya, jadi ada persamaan reaksinya, sehingga teman-teman tinggal input aja sebenarnya gitu ya, acetic acid berapa, kemudian etanol dan lain sebagainya gitu. Kemudian, nah ini basisnya apa di sini ya, kebanyakan kita menggunakan adalah basisnya molar ya, molar concentration. Kemudian base komponennya apa? Antara acetic acid dan etanol ya. Kita menggunakan base komponennya yaitu adalah acetic acid. Kemudian di sini reaction phase-nya ya. Saya kita pilih liquid. Nah, kemudian di sini ada nilai A, E, dan beta untuk reaksi forward, dan reverse reaction-nya ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Gitu ya. Nah, di soal kita mengetahui data K. K ini adalah sebagai nilai dari A ya teman-teman. Jadi nih di sini nilai K sama dengan A dikali eksponensial minus E per RT dikali T pangkat beta. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan di sini gitu. A-nya berarti angkanya berapa, E-nya angkanya berapa, betanya angkanya berapa, gitu ya, dari persamaan yang teman-teman yang diketahui di soal, gitu ya. Jadi dimasukkan nilai A-nya ya sesuai dengan persamaan ini adalah 1,206 kali 10 pangkat 6. Kemudian nilai E-nya ini ya diketahui di soal, EA sama dengan 54.240. Ya, ini sebenarnya nilainya sama ya, cuma satuannya aja saya belum menyesuaikan ya di unit setnya. Tapi sama lah gitu ya, itu sudah disesuaikan. Kemudian nilai betanya ini ya di sini kan nih teman-teman lihat ya. Jadi persamaan K yang terdapat pada soal itu adalah 1,206 kali 10 pangkat 6 E eksponensial minus E dibagi RT gitu ya. Nah, harusnya kan ada dikali T pangkat beta ya, tapi di sini tidak ada T pangkat betanya. Artinya apa? Bisa kita definisikan bahwa ini nilainya 0 ya. Gitu kurang lebih ya. Kemudian jadi ini ya, patokannya adalah equation help di sini ya. Jadi Haji dengan baik hatinya gitu ya, di sini memberikan modal atau memberikan acuan pada kita gitu berkaitan dengan persamaan yang bisa dijadikan sebagai acuan kita menginput nilainya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk nilai A pada reverse reaction ini didapat dari nilai ln dari konstanta kesetimbangannya teman-teman. Gitu. Jadi kan di sini diketahui ya bahwa ln K sama dengan A aksen ditambah B aksen dibagi T, ditambah C aksen, ln T, ditambah D aksen kali T. Ya. Nah, kita punya data nilai K-nya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita ingin mencari nilai A aksen, kita tinggal mencari ln dari K-nya. Gitu ya. Ln K-nya adalah ln dari 4,5, yaitu 1,5. Sehingga kita input di sini nilai A aksennya adalah 1,5. Itu kurang lebih ya teman-teman untuk memasukkan data-data pada kolom forward reaction dan reverse reaction. Itu kurang lebih. Kemudian setelah selesai nih di input ya data-datanya tersebut, jangan lupa teman-teman klik add to FP. Ini untuk apa? Untuk mensinkronkan gitu ya antara set reaction yang sudah teman-teman tadi justifikasi dengan fluid package yang teman-teman sudah pilih di awal. Oke, jadi add set to fluid package.
sebelum teman-teman meng-add to FP ini, biasanya dia masih kuning gitu tandanya. Jadi kalau misalkan sudah dikorelasikan, dia akan berubah menjadi hijau tandanya. Itu kurang lebih ya. Kemudian setelah selesai reactionnya di set, kemudian kita bisa langsung masuk ke menu simulation. Oke, nah ini reaktornya di mana di sini ya, teman-teman bisa pilih di model pelletnya yang bagian reaktor, CSTR tentunya dia tentu berpengaduk ya, jadi pilih aja langsung ada pengaduknya. Kemudian nah ini yang jadi perhatian juga ya. Jadi di sini kan dia mereaksikan antara etanol dan acetic acid ya, gitu. Jadi biasanya kan kalau kemarin saat mungkin di pompa atau di kompresor kita biasanya feed itu langsung dijadikan di satu aliran stream gitu ya. Tapi kita perhatikan gitu ya bahwa di reaktor ini kan kita akan mereaksikan ya sebuah komponen gitu, sehingga kita bagi dua gitu ya feednya gitu menjadi feed untuk etanol dan yang kedua adalah feed untuk acetic acidnya masing-masing gitu ya. Nah feed karena juga kondisinya sama semua ya teman-teman ya, di sini laju alirnya sama, suhunya sama, dan tekanannya juga sama. Jadi gampang untuk setnya ya teman-teman ya. Langsung saja dimasukkan untuk temperaturnya, pressure-nya ini saya masih belum samakan ya unit setnya gitu, terus molar flow-nya 50. Nah, composition-nya karena dia cuma etanol ya, jadi ya walaupun sebenarnya harusnya tidak benar-benar murni ya, tapi ya sudah anggap saja lah sekarang kita gampang aja gitu, kita asumsikan mole fraction-nya murni 1 gitu ya, etanol saja gitu. Kemudian acetic acid sama ya kayak yang tadi gitu, untuk kondisinya ya sama, dimasukkan satu-satu temperatur, pressure, dan molar flow-nya. Kemudian composition-nya acetic acid 1 ya. Selesai untuk feed-nya, kemudian kita justifikasi ya input atau inlet dan outlet dari reaktornya ya. Itu inletnya terdiri dari etanol dan acetic acid ya. Kemudian di sini ada key juga, kemudian produk atas dan bawahnya ya. Kita definisikan. Nah, setelah itu di sini di menu parameter desainnya kita masukkan berkaitan dengan tadi ya, data delta P. Tadi kan sudah diketahui ya, tadi Daniel menghitung delta P-nya adalah selisihnya 9 kP ya, atau KPA kilopascal gitu ya. Jadi di sini ini saya masih setnya bar ya, satuan pressure ya. Jadi dia nilainya 0,09. Kemudian volume reaktornya juga kan sudah didefinisikan ya gitu. Di sini dia 3 meter kubik untuk volume reaktornya. Gitu. Nah, sebenarnya ketika teman-teman baru menginput data-data itu, biasanya di sini masih kuning nih teman-teman. Di situ biasanya tulisannya unknown duty gitu ya. Nah di sini duty-nya kan itu warna hitam ya. Artinya apa? Artinya dia berdasarkan hasil hitungan simulasi atau HISIS-nya yang hitung gitu ya. Nah gimana caranya untuk kita mengetahui duty-nya? Padahal di sini tidak diketahui data duty-nya teman-teman. Ada yang punya ide nggak? Gimana ya caranya? Duty ini berkaitan dengan apa sih, teman-teman? Apa? Berkaitan dengan apa, duty? Ada yang bisa jawab? Ini suara saya masuk kan ya? Masuk, Bu. Saya nggak ada yang jawab, saya jadinya takutnya suara saya nggak kedengeran lagi sama kalian. Oke, ada yang tahu? Ini kayaknya di HE juga udah bahas ini, ada Pak Fauzi di sini ya. Berkaitan dengan apa sih nilai duty ini, teman-teman? Kalau seingat saya nilai duty itu berkaitan sama laju alirnya, Bu. Laju alir, oke.
Oke, laju dan oli temperatur, ya betul ya Jibril ya tadi kaitannya dengan energi gitu ya. Dan itu bisa dibantu gitu ya ketika teman-teman tidak tahu nilai dutinya, tapi teman-teman tahu nilai temperatur produknya, teman-teman bisa input di worksheet ya, di bagian temperatur produk, teman-teman input angkanya. Jadi kalau sebelum diinput nih ya, nah dia kayak gini nih bentuknya, unknown duty gitu ya. Jadi di sini juga dia masih kosong tadi tuh di bagian parameter desain ya di sini. Tapi setelah teman-teman input, karena kan di case-nya sudah ada ya bahwa jika reaksi berjalan pada temperatur 50, artinya produk dari reaktornya itu temperaturnya adalah 50, teman-teman masukkan gitu, sehingga langsung dia bisa menghitung, Aspen ini bisa menghitung berapa dutinya gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya ketika nanti tiba-tiba ada alarm gitu dari Hazis yang bilang unknown duty gitu. Jadi kalian coba identifikasi aja, ada nggak, diketahui nggak suhu dari keluaran reaktornya berapa gitu ya. Itu untuk desainnya ya, tadi sampai parameter kita sudah menginput data. Nah kemudian ke reactions, jadi kita tinggal klik aja reaction set. Tadi kita sudah definisikan ya reaction set satunya, kemudian biasanya langsung oke sih gitu ya. Nah ini di menu rating ini sebenarnya kita bisa tadi ya berkaitan dengan volume, berapa sih volumenya, kemudian kita bisa tahu jadinya ketika volume kita masukkan, HiSys akan melakukan perhitungan berkaitan dengan diameter dan height atau tinggi dari reaktor yang kita rancang gitu ya. Kemudian nah di worksheet ini di bagian composition ini kita bisa tahu gitu jadinya berapa sih produk yang dihasilkan, komposisinya di atas dan di bawah gitu ya. Itu kurang lebih. Nah gimana biar tahu konversinya berapa, ada di result nih teman-teman. Jadi di bagian reactions, bagian results, jadi teman-teman bisa lihat berapa sih actual dari conversion ini. Nanti kita akan modifikasi lah ya, maksudnya bagaimana sih caranya mungkin untuk meningkatkan konversi, variabel apa saja yang berpengaruh dan lain-lain, itu nanti ya di pertemuan pekan depan insya Allah. Ya, itu adalah untuk model reaktor yang pertama yaitu CSTR. Ya, kita lanjutkan ya ke model yang kedua yaitu adalah plug flow reaktor. Oke, saya buka dulu ya. Oke, untuk plug flow reaktor ini kita lihat case-nya ya. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa sih tinggi atau panjang reaktor atau tingginya untuk tinggi cupnya ya, panjang cupnya sorry. Untuk bisa mencapai konversi reaktor itu 90% gitu. Asumsinya dia steady state, kemudian terdiri dari satu single tube reaktor gitu ya, diameternya 2 inci, dan kita diketahui juga di feed streamnya itu ya, dia terdiri dari 100% cheese 2 bulan, dan ada flow rate-nya, ada suhunya, dan ada tekanannya. Kita juga dikasih tahu berkaitan dengan nilai K-nya berapa. Nah, dari soal yang teman-teman lihat, kira-kira kalian akan memilih model reaksi yang mana ya untuk reaktor ini? Kira-kira dari data-data yang kelihatan nih. Ada yang mau berpendapat? First order kinetic reactions. Kira-kira apa ya model reaksi yang cocok buat reaktor ini? Atau teman-teman bisa lihat dari model reaktornya, plug flow reaktor. Tadi kan saya sudah klasifikasikan ya, plug flow reaktor ini base-nya apa? Kinetic base, conversion base, atau equilibrium base? Halo? Nih RB biasanya aktif-aktif kok ini. Kinetik. Oh iya kinetik.
Saya tuh terbiasa mendengar ini ya, keaktifannya teman-teman. Jadi kayak kalau teman-teman pada diem gitu, saya kayak agak-agak bingung gitu. Kenapa teman-teman saking sulitnya kan memahami ini atau gimana? Oke, sebentar ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman untuk ini kita seperti tadi ya, kita masukkan dulu komponennya apa. Cuma ada 2 ya gitu untuk komponen yang terlibat, yaitu cheese 2 butan dan trans 2 butan ya. Ini teman-teman bisa masukkan, kemudian feed package-nya. Karena dia pastinya masih cair ya, jadi kita base untuk feed package-nya FPL aja gunakannya. Nah, kemudian untuk reactions-nya kita pilih kinetic ya, kinetic reaction. Tipenya tipe kinetic ya. Jadi kinetic reaction ini tampilannya seperti ini ya, yang tadi saya sudah lampirkan screenshotnya ya di PowerPoint gitu. Jadi selain menentukan stoichiometric coefficient, kita juga diminta untuk menentukan order forwardnya dan order reverse-nya gitu ya. Ini masih berkaitan sama stoichiometric coefficient, jadi teman-teman nggak usah bingung. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk forward dan reverse itu nggak ada minus. Kalau stoichiometric coefficient kan kalau dia reaktan dia minus, produk dia plus. Nah, kalau forward ini dia tidak mengenal minus dan plus gitu. Dia hanya mengenal arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan, ke produk atau ke reaktan. Kayak gitu aja ya. Gitu. Kemudian setelah didefinisikan, kita ini sama ya, basisnya molar, kemudian base komponennya pastinya cheese 2 butan ya, karena cuma dia doang kan reaktannya. Kemudian dia juga reaksi dalam fase liquid. Nah, kemudian di sini di forward reaction ya. Jadi kita tuh cuma punya data ini ya teman-teman. Kita cuma punya data K sama dengan 0,00383 per second. Kita cuma punya data itu aja ya. Sehingga, nah berdasarkan reaksi di sini ya, di equation help ini, di bagian persamaan K ya, teman-teman kan bisa definisikan langsung. Berarti angka 0,003 bla 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 itu adalah sebagai nilai K gitu ya. Jadi teman-teman input lah nilainya di situ, nilai A pada forward reaction. Kalau sebelumnya kan dia ada data K ya, konstanta kesetimbangan, sehingga teman-teman bisa mencari A aksennya gitu. Nah, kalau di sini tuh dia tidak didefinisikan ya nilai konstanta kesetimbangannya, sehingga ya sudah dikosongkan saja gitu, karena benar-benar cuma tahu nilai A-nya saja. Sudah selesai gitu ya, kita definisikan, terus seperti biasa kita add to FP gitu ya, supaya dia terkorelasi antara reaction set dan food package-nya. Kemudian langsung masuk ke simulation. Nah, di simulation ini teman-teman bisa memilih model reaktor PFR ini yang ini ya, yang dia tiduran posisinya ya, itu sini. Kemudian kita set fit-nya ya sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Itu ada temperaturnya 25 derajat, kemudian suhu tekanannya 10 bar, dan molar flow-nya 1 kg/mol per hour. Kemudian composition-nya mol fraction-nya 1 ya untuk cheese 2 butan, karena dia murni gitu ya, misalnya dianggap murni. Kemudian setelah mendefinisikan stream feed-nya, kita atur desain dari PFR-nya ya. Kita justifikasi inletnya apa, outletnya apa, kemudian energy stream-nya, kemudian nah di bagian parameter ya, di sini dia dikatakan steady state operation ya, sehingga kita asumsikan dia 0 ya untuk nilai delta condensation-nya. Kemudian nah di sini di bagian reactions ya, pastinya kita masukkan dulu ya reaction setnya sesuai dengan yang tadi sudah kita set di awal. Kemudian di bagian rating, nah di bagian rating ini dimasukkan data terkait diameter. Jadi dia kan bentuknya single tube reactor with diameter 2 inch gitu ya. Jadi dimasukkan di sini diameternya 2 inci ya.
Oke. Nah, kemudian di sini kan sebenarnya di soal ini kita diminta untuk mencari tahu ya berapa sih sebenarnya panjang dari tube yang dibutuhkan untuk mencapai konversi reaktor itu sebesar 90% gitu, sehingga nilai yang dimasukkan di sini sebenarnya tebakan awal aja gitu ya. Saya masukkan 0,5 ini tebakan awal aja gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya teman-teman melihat berapa konversinya dari reaktor ini? Kalian bisa ke menu reactions, kemudian ke bagian result di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk panjang 0,5 meter, konversinya itu, actual conversionnya itu 14,19%, teman-teman. Gitu ya. Coba kalau misalkan saya naikkan ya, nilai atau panjang tube-nya jadi 1 meter misalnya, saya naikkan, berapa sih dia konversinya sekarang. Nah, terlihat sekarang konversinya jadi 20%. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara panjang tube-nya dengan konversinya tersebut gitu ya. Nah, tapi kan belum terjawab tuh pertanyaan di soal berapa panjang tube untuk menempuh 90. Kan repot banget ya kalau diuji satu-satu. Jadi ada yang mau merekomendasikan atau memberi saran, kita harus menambahkan fitur apa untuk membantu menjawab soal tersebut? Ada yang mau saran? Perlu ditambah apa ya kira-kira? Halo? Cek, cek. Ya, Bu. Ya Bu, suaranya terdengar Bu. Ya gimana, Bril? Harus diapain ya, Bril? Biar Oh, terpecahkan. yang kata Ibu barusan tadi Bu. Apa? Kata ibu barusan, saya ngomong apa barusan? Hah? Enggak, Ibu nanya tentang mahasiswanya yang kurang aktif atau yang gimana Bu? Oh, enggak, ini loh, apa namanya, saya nanya, kan belum terjawab tuh berapa sih panjang yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 90%. Kira-kira gimana cara nyari tahunya ya? Apa harus nyoba satu-satu masukin panjangnya, kita tebak-tebak satu persatu sampai angkanya 90% konversinya atau gimana? Di set itu. Di set. Daniel sarannya di set. Ada yang punya saran lain? Kalau set itu gimana ya prinsipnya? Kalau di set itu pengetahuan saya di itu dia untuk mencari variabel yang dependen di Oke. Ya, kalau set itu biasanya karena kan ini hanya satu apa ya? Set itu biasa menyamakan sesuatu hal yang itu harus kita tetapkan gitu ya. Jadi kalau saran saya gitu ya, langsung aja deh kita pakainya lebih tepat tuh pakainya adjust ya teman-teman di sini gitu. Karena apa? Karena di sini kok apa namanya yang akan dipengaruhi itu cuma si actual volume-nya aja, actual volume lagi. Actual conversion aja gitu ya. Jadi di sini kita adjust tube length gitu ya dari PFR 100. Oke, kemudian target variabelnya apa? Target variabelnya adalah ini actual conversion dari PFR 100. Ya, spesifik target value. Jadi kalau set kan dia nggak ada kayak berapa sih targetnya, berapa apa yang ditentukan atau yang diharapkan nilainya itu kan nggak ada ya. Jadi kalau adjust itu dia bisa mencapai atau
melakukan set sedemikian rupa sehingga nilai yang ingin kita capai itu bisa terpenuhi gitu teman-teman. Ya, jadi kan tadi kita sudah diminta untuk adjust nilai conversionnya itu 90% ya. Jadi nah setelah di bagian connections ini kita isi, di bagian parameter ini kita step size-nya coba tiap 0,1 meter aja ya penambahannya, kemudian iteration-nya sebanyak 1000 lah misalnya gitu, maksimum. Kurang lebih seperti itu ya kita memasukkannya, kemudian kita pencet start. Ini emang agak lama ya teman-teman, jadi biasanya dia akan kuning dulu. Nah di sini ya kelihatan ya teman-teman dia gerak-gerak. Ini dia masih melakukan iterasi. Tadi kan kita mengisi maksimum iteration sampai 1000 ya. Jadi emang agak takes time sebenarnya memang. Ya, tapi nanti ketika dia sudah menemukan berapa sih panjangnya untuk mencapai 90% itu dia nanti akan hijau dengan sendiri. Karena ini agak membutuhkan waktu ya untuk menunggu dia sampai teriterasi secara sempurna, jadi kita skip ya gitu. Tapi kurang lebih step by stepnya seperti itu ya teman-teman, untuk teman-teman bisa menentukan gimana sih berapa sih panjang cube-nya untuk bisa mencapai konversi tertentu tersebut ya. Kita lanjutkan saja karena sudah mau 4:30 ya ini ya. Kita lanjutkan ke conversion reaktor ya teman-teman. Ini hasil saya agak nge-lag. Oke, kita pelajari dulu gimana sih case-nya gitu ya. Untuk conversion reaktor ini, jadi kita ada apa namanya, dua reaksi ya, yang mana itu dari gas metan dengan oksigen ya. Yang reaksi pertama hasilnya adalah CO plus 2H2 dan reaksi yang kedua adalah hasilnya CO2 plus 2H2 dengan nilai konversi yang berbeda ya. Reaksi pertama conversionnya 40% dan reaksi yang kedua conversionnya 60%. Kemudian di sini juga untuk condition fit-nya sudah didefinisikan ya gitu. Nah, untuk fit-nya ini dia ada dua. Yang pertama adalah metan, kemudian oksigennya ini dia dalam bentuk udara ya atau air gitu ya. Jadi makanya nanti dalam komponen ya, walaupun secara reaction dia sebenarnya secara di reaksi itu nggak ada gas nitrogen, tapi karena di sini kita menggunakan udara dan kita tahu bahwa di udara itu ada gas nitrogen di dalamnya ya, bahkan lebih besar daripada O2-nya, sehingga kita masukkan nitrogen sebagai komponen di dalamnya ya. Oke, sudah terbuka ini hasil saya untuk reaktor konversi. Jadi kita dari awal ya, dari memasukkan komponen. Nah, di sini ya terlihat oleh teman-teman bahwa komponen yang dimasukkan selain yang tertera di reaksi ini ya, tapi kita juga memasukkan di sini nitrogen ya, jangan lupa gitu. Jadi teman-teman ketika membaca ini tuh harus paham gitu ya, bahwa walaupun yang dibutuhkan dalam reaksinya itu hanya oksigen, tapi umumnya gitu ya kita menggunakan dalam bentuk udara gitu ya, sehingga di sana pastinya ada komponen nitrogen. Oke, kemudian fluid package-nya kita definisikan saja Penkel-Bunsen ya, karena ini reaksinya juga fase gas. Nah, terus reaction set-nya gitu. Jadi kita karena di sini kita memiliki dua reaksi ya, yang sama-sama dua-duanya jenis conversion. Jadi kita masukkan reaksi satu. Reaksi satu itu basisnya adalah persamaan yang pertama ya. Oke, kita sesuaikan komponennya dengan stoichiometric coefficient-nya, kemudian kita masukkan ya, basisnya tentunya adalah metan ya, basis komponennya, kemudian reaksinya dalam fase gas, dan nilai CO ini kita masukkan konversinya ya. Ini conversionnya 40% untuk reaksi yang pertama, kemudian untuk reaksi yang kedua, kita sesuaikan ya dengan komponennya ya, kan tadi kalau yang reaksi pertama produknya CO, nah reaksi yang kedua ini produknya CO2, kemudian disesuaikan ya stoichiometric coefficient-nya dan konversinya 60% gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian
simple ya. Jadi teman-teman nggak butuh kayak masukin kinetik reaksi, kemudian konstan kesetimbangan dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk conversion reaksi ini kita hanya membutuhkan data konversinya aja gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke menu simulation. Nah, di sini kita ada 2 stream ya. Stream yang pertama isinya metan tok gitu ya. Cuma metan aja isinya. Yang mana ini sudah ada di case juga ya gitu. Jadi kondisi-kondisinya berapa suhunya, pressure-nya, kemudian molar flow-nya, mole fraction-nya sudah ada ya di sini. Kemudian composition-nya juga dia pure metan ya. Jadi dia mole fraction-nya 1 untuk metan. Kemudian untuk udara di sini sudah tertentu ya. Perbedaannya hanya di molar flow ya dengan yang tadi. Kalau untuk udara molar flow-nya ini 260. Kemudian composition seperti pengetahuan pada umumnya ya bahwa komposisi udara dan komposisi nitrogen dalam udara adalah 79% dan oksigennya 21%. Gitu. Kemudian masuk ke menu desain reaktornya ya. Setelah mendefinisikan inlet dan outletnya, kita masuk ke sebenarnya parameter di sini ya. Untuk desain kan di sini sebenarnya di soal tuh kita tidak diketahui teman-teman volume reaktornya berapa. Dan kalaupun teman-teman kosongkan bagian itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi dia tetap bisa peran aja. Cuma jadinya teman-teman nggak tahu berapa sih tingginya, berapa sih diameter dari reaktornya itu yang teman-teman tidak ketahui. Tapi untuk mengetahui berapa sih komposisi produk yang dihasilkan itu tetap bisa terhitung gitu ya melalui simulator ini. Gitu. Kemudian reaction-nya kalian input ya, set 1 seperti yang tadi sudah teman-teman justifikasi di awal. Nah, untuk rating ini tadi ya, berapa volume. Nah, di bagian result, nah di sini terlihat ya berapa sih sebenarnya actual dari conversionnya untuk reaksi 1 dan reaksi kedua. Jadi sebenarnya actualnya conversionnya itu cuma 27,3 untuk reaksi 1 dan untuk reaksi 2 40,95. Kemudian ini adalah komposisi akhirnya ya yang didapatkan. Jadi untuk liquidnya sebanyak ini ya komposisinya, dan untuk di vapor-nya fase gasnya adalah ini bagian composition ini menjadi indikator ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat produknya sudah terbentuk atau belum di sini. Kalau belum terbentuk artinya masih ada mungkin hal yang harus diperbaiki dalam justifikasi nilai-nilai di awalnya gitu ya, sehingga belum terjadi tuh reaksinya karena belum terbentuk produk gitu di sini ya. Jadi ketika di sini sudah ada nilainya artinya dia sudah berjalan di reaksinya gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan konversinya? Nah, itu mungkin akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke depan ya. Jadi saya batasi gitu ya untuk pertemuan ini sebatas gimana sih caranya merancang model reaktornya dan menginput jenis reaksinya gitu aja untuk pertemuan ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk conversion reaktor. Dan yang keempat, ini kita berbicara terkait equilibrium reaktor. Nah, ini tuh ada kesalahan tadi ya. Jadi untuk case yang ini HIC saya nggak bisa dibuka, jadi saya jelaskan aja ya. Jadi untuk ini, jadi di sini ada 2 reaksi ya, reaksi pembentukan sintesis gas dari natural gas gitu ya. Nah, di sini diminta untuk dia menggunakan Gibbs free energy method. Karena apa? Karena tidak diketahui data-data berkaitan dengan misal persamaan ln K-nya berapa atau nilai K-nya berapa, itu nggak ada gitu ya. Jadi ya sudah, kita menggunakan saja Gibbs free energy method gitu. Kemudian untuk fitnya ini ada 2, yaitu dia menggunakan steam dan juga metan, gas metan gitu ya, dengan kondisi yang tertera di layar ya kondisinya. Nah, ini saya langsung jelaskan ininya aja ya, bagaimana menginput equilibrium reaction-nya untuk reaksi 1. Reaksi 1 itu dia
sesuai dengan persamaan yang pertama ya. Kemudian reaksi yang kedua sesuai dengan persamaan reaksi yang kedua. Ya, kemudian untuk perancangan reaktornya di bagian design ini dia ada dua fit. Yang pertama fitnya fit metan, yang kedua fitnya fit steam. Nah, steamnya ini komposisinya apa aja di steam ini kira-kira teman-teman ada yang tahu? Ada komponen apa aja ya di steam? Halo? Steam isinya apa aja, yo? Oke, coba Akemi Maura. Akemi bisa dengar suara saya, Akemi? Halo? Cek, cek. Ya, Ibu. Oke, Steam isinya apa aja, Akemi, komponennya? Bisa gini deh, bentuknya adalah kayak kilo, tapi dia apa namanya ada pemanasnya. Tapi dari proses packaging Bentar, Bu. Isinya komponennya ya, Bu? Iya, komponen. Senyawanya. CO2, Bu. H2O, hidrogen. Itu, Bu. Oke, Steam. Bisa. Oke, teman-teman yang lain, teman-teman di HE kemarin pakai Steam nggak? Ada yang lain yang bisa jawab? Steam itu terdiri dari komponen apa aja sih, Steam? H2O. H2O air Bu. Iya, H2O ya. Jadi jangan bingung-bingung ya kalau ada yang bertanya steam itu apa sih gitu. Steam itu kan udara bertekanan nih teman-teman ya. Jadi apa namanya ya kalau dari segi komponen ya dia cuma H2O aja gitu komponennya ya. Oke, jadi ini saya karena nggak ada case-nya ya, jadi saya jelaskan di sini aja. Jadi di sini untuk inlets-nya, fit-nya kan terdiri dari metan, jadi metan aja ya, senyawa metan aja. Itu nanti fraction mol-nya teman-teman bisa pilih satu gitu untuk gas metan, kemudian untuk steam teman-teman isinya komponennya H2O aja, jadi mol fraction H2O isi satu gitu ya. Itu untuk fit-nya, kemudian kondisinya seperti yang di ini ya di case. Nah, setelah itu masuk ke reaction set gitu ya. Nah, di sini kalian masukkan reaction setnya satu, kemudian kemudian ya di sini kalian bisa lihat ya di bagian result di sini karena ini adalah bentuknya equilibrium reactor sehingga apa? Sehingga di sana tidak terdapat konversi gitu ya karena dia berdasarkan kesetimbangan ya atau berdasarkan jadi di sini tidak akan teman-teman temui berapa sih konversinya itu nggak ada data konversi ya sehingga apa namanya nantinya gitu ya teman-teman bisa kaitkan optimasinya itu dengan mungkin perubahan suhu. Jadi kayak apa sih efek dari suhu dengan mungkin komposisi produk yang dihasilkan gitu. Itu variasinya ke arah sana biasanya untuk equilibrium reaktor ini ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke case yang terakhir ya yaitu adalah berkaitan dengan Gibbs reaktor gitu. Nah, di sini case-nya adalah pembentukan amonia gitu ya. Amonia ini dibentuk dari komponen nitrogen dan juga hidrogen ya. Sudah diketahui ya di sini tekanannya berapa, molar flow-nya berapa, suhunya berapa. Ya, kita coba buka ya. Kalau yang Gibbs kayaknya saya ada sih. Gibbs reaktor. Nah, untuk Gibbs reaktor ini, kira-kira untuk model reaksinya, teman-teman pakai reaksi yang mana ya? Ada yang bisa, ada yang mau berpendapat mungkin?
Halo? Coba ingat lagi berkaitan dengan tadi ya, di awal saya klasifikasikan Gibbs reaktor ini masuk ke base apa, conversion base, equilibrium base, atau equilibrium ya, Rahmat ya. Oke, berarti ini reaksinya reaksi apa? Reaksi equilibrium. Baiklah, ya kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ya komponennya. Komponennya di sini cuma 3 ya. Kita cuma butuh komponen nitrogen, hidrogen, serta amonia sebagai produknya. Kemudian fluid package-nya kita di sini diminta untuk menggunakan Peng Robinson ya, Peng Robinson. Oke lah, kita ikuti yang di soal ya, menggunakan Peng Robinson. Oke. Sudah. Kok belum diganti? Oke. Nah, sudah terganti karena kita sudah melakukan modifikasi untuk fluid package-nya, artinya kita harus mengeset ulang ya. Jadi add set to fluid package lagi. Oke, masuk ke reaksinya gitu ya. Jadi di sini reaksinya equilibrium makanya ya. Nah, tadinya teman-teman kita tuh nggak punya data ini. Jadi stoichiometric coefficient-nya itu nggak ada, gitu ya. Karena di soal tuh tidak diketahui, gitu. Nah, gimana caranya biar tahu teman-teman? Ini coba kita delete dulu deh ya. Kita dari awal biar teman-teman ada gambaran. Oke. Nah, di sini kan komponennya apa aja? Nitrogen, hidrogen, serta amonia ya. Nah, di sini kan di soal tuh tidak diketahui persamaan reaksinya kayak gimana. Jadi kan teman-teman nggak tahu tuh koefisiennya seperti apa. Nah, teman-teman bisa gunakan fasilitas dari HISIS yang ada di library ini. Gitu. Ini kan isinya adalah persamaan reaksi umum gitu ya, yang digunakan. Nah, cari yang ada nggak di sini reaksi pembentukan amonia. Ada nggak? Coba kalian lihat. Yang mana reaksi pembentukan amonia? Yang nomor 3, Bu. Yang nomor 3 ya, betul ya. Setengah N2 plus 3/2H2 menjadi amonia. Oke, add library. Oke, sudah ready. Nah, ketika kita sudah mengklik reaksi tersebut, maka secara otomatis stoichiometric coefficient yang akan berubah menyesuaikan dengan persamaan reaksi yang tadi sudah kita tentukan, begitu ya. Jadi kalau misalnya di soal tidak ada tuh persamaan reaksinya, teman-teman bisa kalau untuk equilibrium ya, karena dia di equilibrium dia ada library untuk persamaan reaksi, tapi kalau di yang lain nggak ada ya. Jadi teman-teman bisa gunakan fasilitas tersebut. Kalau ada, kalau nggak ada ya berarti teman-teman nyari sendiri ya gimana persamaan reaksi. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya sudah selesai ya untuk reaction-nya, kita masuk ke simulation. Oke, di simulation untuk fit-nya kita sesuaikan dengan apa yang diketahui soal ya. Suhunya 50 Celcius, kemudian tekanannya 1 atm ya. 1 atm ini ya segini bar lah ya. Saya belum menyamakan unit set. Kemudian molar flow-nya 100 kg mol per hour. Dan untuk composition-nya di sini 0,5 ya masing-masing antara nitrogen dan hidrogen. Kemudian kita langsung saja ya ke desain reaktornya gitu ya. Oke. Di sini bagian reactions-nya ya, teman-teman kan yang awal yang bagian connection ini tentunya inlet dan outlet-nya ya, teman-teman definisikan seperti biasa. Kemudian untuk reactions-nya kalian bisa pilih yang bagian ini Gibbs reactions only gitu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kesetimbangan persamaan kesetimbangannya secara spesifik gitu ya, sehingga teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian
kita diminta untuk bagaimana mencari tahu komponen akhirnya ya yang dihasilkan. Oke, nah setelah itu langsung aja gitu ya, di rating ini sebenarnya volume ini nggak berpengaruh, terlalu banyak berpengaruh ya gitu ya kalau di sini. Jadi artinya gini, ketika kita melakukan perubahan volume di sini ya teman-teman, saya jadi 5 gitu. Kita lihat di worksheet-nya ya, di composition. Nah, untuk komposisi produk yang dihasilkan itu masih sama dengan dia volumenya misal 3. Ya, betul ya, tidak ada perubahan ya, teman-teman. Oke, jadi ini karena ini juga tidak diketahui di soal ya, jadi kita bisa tetapkan saja berapa volume reaktornya. Nah, kemudian yang ingin saya beritahu adalah berkaitan dengan komposisi ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, jadi amonia yang terbentuk untuk fluid package Frank Robinson adalah 0,47. Ya, oke, coba kita ganti fluid package-nya teman-teman. Kita ganti misal dengan NRTL ya teman-teman, coba kita lihat bagaimana efeknya kalau dia pakai NRTL. Sebentar ya, agak nge-lag. Oke, nah karena diganti ya fluid package-nya, maka ini harus add to FP lagi ya. Oke, kemudian the simulation, pastinya nanti kuning dulu ya. Pastinya nanti kuning dulu, tapi kita lihat di sini, oh dia on hold, langsung aja berubah jadi aktif. Nah, dia langsung memproses lagi untuk dia fluid package-nya itu adalah NRTL, kita lihat composition-nya. Nah, amonia yang dihasilkan di fase liquid adalah 0,99, padahal tadinya 0,47 ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa menggunakan fluid package NRTL menghasilkan liquid produk yang lebih besar dibandingkan dengan Frank Robinson. Itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil. Kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana sih optimasi yang melibatkan reaktor di sini adalah Gibbs reaktor, kurang lebih seperti itu. Itu ya teman-teman, sudah hampir jam 5 gitu ya. Insya Allah sampai di situ materi berkaitan dengan berkaitan dengan dasar reaktor ya gitu. Jadi sebenarnya di sini emang saya ingin memperlihatkan aja ke teman-teman gimana sih pemodelan masing-masing reaktor ya gitu. Ada 5 model tadi ya yang sudah kita pelajari dan bagaimana menginput masing-masing reaksi ke dalam model reaktor tersebut yang dipilih. Itu kurang lebih teman-teman, kita minggu depan akan bertemu dengan satu kasus aja yang kita bahas. Jadi kenapa saya ingin teman-teman betul-betul menyimak, karena untuk minggu depan atau pekan depan kita akan membahas satu saja kasus yang melibatkan satu jenis reaktor gitu. Jadi kita nggak akan bahas banyak gitu, sehingga dasar-dasar ini harus teman-teman pahami di perkuliahan pekan ini gitu ya. Kurang lebih dari saya, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sejauh ini? Mohon maaf ya kecepatan karena agak ngejar waktu, dan ini juga sebenarnya udah agak overtime ya teman-teman, karena memang materinya cukup banyak ya yang harus saya sampaikan, sehingga masukan dari teman-teman berkaitan dengan Bu lebih lambat lagi dong Bu gitu, itu sebenarnya membuat saya dan Pak Fauzi sendiri bingung gitu ya, gimana caranya kami mengemas agar tersampaikan tapi lebih lambat ritmenya gitu ya, karena kita cuma 2 SKS gitu, kita hanya terbatas 100 menit gitu ya pertemuannya, sehingga ya kita memang harus manage ini dengan baik gitu agar semuanya tersampaikan. Makanya harapannya fasilitas record ini membantu teman-teman untuk bisa review lagi materinya kalau yang mungkin ketinggalan, atau ya hari ini kan teman-teman belum mensimulasikan secara langsung ya gitu.